Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir dalam triwulan ini dan juga bahkan dalam sepanjang tahun ini. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pilihlah pada hari ini. Dan ayat tema yang sudah dipilih oleh penulis sekolah sahabat kita terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat mengharapkan tuntunan. Dan kiranya ketika kami mempelajari firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pelajaran sekolah sahabat kita pada bagian pendahuluan menghadirkan sebuah polemik. Siapa yang akan memimpin bangsa Israel ketika Yosua meninggal? Kalau kita mempelajari akan pengalaman dari Musa, pada waktu dia memimpin bangsa Israel, Tuhan menetapkan atau Tuhan mempersiapkan Yosua yang nantinya akan menjadi pengganti Musa. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, dan Yosua nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang akan membantu bangsa Israel menaklukkan akan tanah Kanaan. Nah, tetapi sekarang seperti yang kita baca atau kita pelajari pada pelajaran minggu yang lalu, Yosua sudah menjadi sangat tua. Dia sudah lanjut umur dan dia sudah tidak mungkin lagi memimpin bangsa ini untuk menaklukkan akan bangsa atau orang-orang yang sisa yang masih tinggal, yang masih hidup di tanah perjanjian. Nah, kalau kita mempelajari buku Bilangan pasal 1, maka kita dapati di sana bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi kepala dari tiap suku. Dan mungkin dengan berkurangnya beban penaklukan, orang-orang ini nantinya akan menjadi pemimpin dari setiap suku yang ada pada waktu itu. Tetapi tentu saja yang menjadi pemimpin utama mereka adalah Tuhan sendiri. Saudara, Yosua menyadari bahwa bangsa ini bisa saja mereka meninggalkan Tuhan. Bisa saja mereka menyembah Allah lain. Itulah sebabnya dia memanggil mereka berkumpul di Sikem untuk membaharui akan perjanjian mereka dengan Tuhan. Nah, perlu kita ingat bahwa Sikem ini bukan sesuatu yang baru. Ini bukan satu tanah yang asing bagi mereka. Kenapa? Karena di tempat inilah Tuhan pertama kali memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan di tempat ini juga Yakub pernah meminta kepada seisi keluarganya atau seluruh kaum keluarganya untuk meninggalkan atau menanggalkan berhala-berhala mereka. Itulah sebabnya ketika Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem, hal ini mengulang kembali apa yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu hubungan perjanjian dan juga kemudian menanggalkan berhala-berhala atau meninggalkan berhala atau membuat satu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Nah saudara, fokus pelajaran kita pada minggu ini adalah Yosua pasal 24. Dan kalau kita mempelajari akan buku ini, maka kita mendapati bahwa isi dari pidato Yosua dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yosua menyampaikan pidato mirip dengan satu bentuk perjanjian kuno yang dikenal dengan Suzerainty Treaty. Nah, Suzerainty Treaty ini mungkin kalau kita terjemahkan secara bebas boleh diartikan sebagai perjanjian kedaulatan. Dan ini adalah satu kesepakatan politik yang terjadi pada masa lalu, di mana ada satu penguasa yang kuat atau yang dikenal dengan istilah suzerain, dan kemudian ada penguasa yang lebih lemah, ada yang dikenal dengan bahasa vassal, di mana suzerain memberikan perlindungan dan memberikan manfaat kepada vassal atau penguasa yang lebih rendah yang mengikat perjanjian dengan dia. Kenapa? Karena vassal ini atau penguasa yang lebih rendah ini mereka menunjukkan kesetiaan, mereka memberikan upeti, ya. Dan mereka juga menunjukkan kepatuhan kepada suzerain ini. Dan kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di bagian pendahuluan, kita dapati ada 7 bagian yang disampaikan atau yang merupakan isi dari Suzerain Treaty ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, biasanya suzerain itu diperkenalkan.
siapa itu penguasa yang lebih besar. Kemudian sesudah itu, maka akan disampaikan prolog history, atau di sana disampaikan tentang sejarah kenapa sampai suzerain ini menjadi penguasa atas para vassal ini. Dan kemudian yang ketiga adalah isi daripada perjanjian itu adalah ketentuan-ketentuan perjanjian, baik yang akan dilakukan oleh bawahan, bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan, dan bagaimana juga suzerain itu akan menunjukkan perlindungan kepada para vassal. Dan yang keempat, berkat-berkat dari ketaatan dan kutukan terhadap pelanggaran perjanjian. Jadi ada berkat, ada kutuk. Kemudian yang kelima adalah saksi atas janji dari bawahan. Dan yang keenam adalah penyimpanan dokumen untuk dibaca di kemudian hari. Dan yang ketujuh adalah pengesahan perjanjian. Saudara, kalau saya perhatikan, urutan ini tidak sama persis seperti yang kita temukan di dalam Yosua pasal yang ke-24, tetapi elemen-elemen ini ada semuanya di dalam Yosua pasal 24. Oke. Mari kita bahas Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 2 sampai 13 menulis tentang tinjauan tindakan Allah di masa lalu. Inilah yang mungkin disebut sebagai prolog history, di mana Yosua dia menceritakan kembali apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai 13, kita dapati di sana ada panggilan Abraham, kemudian kita dapat di sana ada berkat kepada Ishak dan Yakub. Kita dapati di sana perjalanan Yakub meninggalkan orang tuanya sampai kepada masuknya bangsa Israel dan kemudian kelepasan mereka dari tanah Mesir, dan bahkan sampai pada bagaimana Tuhan menuntun mereka untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Nah, setelah Yosua menyampaikan akan histori di masa lalu tentang bagaimana Tuhan bertindak untuk mereka, Yosua kemudian membuat sebuah panggilan di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian kita tiba pada ayat tema yang sudah disebutkan tadi. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Baik saudara, sebelum kita lanjut, mari kita lihat beberapa hal yang penting dalam yang boleh kita ambil sebagai pelajaran yang berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari tinjauan tindakan Allah di masa lalu? Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, maka kita akan mendapati bagaimana Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita memasuki hubungan perjanjian dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan sangat baik. Dia menuntun kita dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Ya. Dia menuntun kita, dia memberkati kita, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin saudara boleh memperhatikan akan kehidupan kita masing-masing. Lihat ke belakang bagaimana Tuhan menuntun kita. Ya. Lihat ke belakang. Nah, bahasa yang disebutkan Yosua sebagai panggilan kepada bangsa Israel untuk setia, itu juga mungkin boleh menjadi satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita sudah mengetahui atau kalau kita memahami bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita, bahwa Dia telah menuntun kehidupan kita, maka adalah sangat penting untuk kita tetap takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, menyangkut takut akan Tuhan, itu berarti bahwa kita menyadari bahwa Dia itu lebih besar dari kita. Kita menyadari bahwa Dia itu adalah satu penguasa yang harus kita hormati. Ya, kemudian kita beribadah dengan tulus, ikhlas. Tulus, ikhlas itu berarti bahwa
ketika kita menyadari apa yang Dia buat, kita lakukan semata-mata untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia yang telah berjasa, Dia yang telah melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Ya, kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah, saudara, ini sangat penting sekali untuk juga kita pikirkan sehubungan dengan masalah kesetiaan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mengatakan bahwa kita mau setia kepada Tuhan, kita sering jatuh. Ya, kesetiaan kita kadang-kadang hanya seperti yang dituliskan oleh di dalam buku-buku para nabi, bahwa kesetiaan seperti embun pagi, cuman bertahan sampai beberapa saat, tapi ketika matahari terbit embun tersebut hilang. Tuhan mau kita setia, ya. Tuhan mau kita setia. Sama seperti Yosua meminta bangsa ini untuk menjauhkan Allah asing, Tuhan juga mau supaya kita hidup saat ini menjauhkan segala hal-hal yang membuat hubungan kita dengannya itu terganggu. Nah, mari kita lanjut. Setelah Yosua dia menyampaikan panggilan tersebut, bangsa itu menjawab. Di dalam Yosua 24 ayat 16-18. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Saudara, ini respon dari bangsa Israel ketika mereka mendengar panggilan Yosua supaya setia kepada Tuhan. Mereka katakan bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan menyembah Allah lain. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca akan ayat ini, mereka mengerti apa yang Tuhan buat di masa lalu. Mereka tahu. Itu sebabnya mereka mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita terus dalam ayat ini, kita dapati bagaimana respon Yosua. Kita baca dalam ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Dia tidak mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Dia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Saudara, Yosua tidak main-main, ya. Walaupun mungkin jawaban Yosua sepertinya tidak terlalu menyenangkan ketika satu bangsa atau bangsa Israel pada waktu itu menyatakan komitmen mereka kepada Tuhan. Yosua mengatakan, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan." Mungkin ini bahasa yang hanya bersifat retorik untuk memastikan bahwa bangsa ini akan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Perhatikan bahwa di sini disebutkan bahwa Tuhan akan memberkati kalau mereka terus berjalan dengan Tuhan, tapi Dia akan membinasakan mereka. Dia akan melakukan yang tidak baik kalau mereka meninggalkan Dia. Perhatikan bahwa Yosua memberikan satu komparasi. Dia bilang bahwa Dia akan bikin yang baik untuk kamu kalau kamu berjalan dengan Dia. Dia akan melakukan yang tidak baik kepada kamu kalau kamu meninggalkan Dia. Oke? Nah, respon daripada bangsa Israel adalah, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Saudara, sebenarnya kalau kita membaca akan ayat dari buku Yosua pasal 24 pada bagian-bagian akhir, kita dapati bahwa bangsa ini mereka setia kepada Tuhan selama atau seumur hidup dari Yosua. Nah, jadi ketika Yosua mendengarkan hal tersebut, maka Yosua menyatakan kepada mereka bahwa karena ini penting, maka kamu akan menjadi saksi bagi bagi diri kamu sendiri. Kita buka dalam Yosua 24 ayat 22. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Nah, di ayat yang ke-24
di ayat yang ke-23 sampai 25, Yosua mengesahkan perjanjian ini. Dia bilang begini. Dia berkata, firman Tuhan berkata, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, ini bahasa ini sangat penting. Pertama dibilang jauhkan Allah asing. Artinya bahwa kemungkinan ada dari mereka yang bisa saja masih memegang Allah asing. Tapi walaupun ayat Alkitab tidak menuliskan. Dan kemudian bahasa yang kedua yang Yosua sampaikan adalah condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Mencondongkan hati ini adalah pilihan. Ya, adalah pilihan untuk diputuskan di dalam hati setiap orang supaya mereka apakah mereka mau pilih Tuhan atau tidak. Ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya itu akan kami dengarkan. Nah, lihat saudara, mereka mengambil keputusan, kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan mendengar firman-Nya. Di ayat yang ke-25, seperti yang saya sampaikan di awal, pengesahan perjanjian dilakukan. Ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di sana. Di Sikem ya, bukan hanya itu. Yosua menuliskan semuanya dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Dan kata Yosua, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi ada dua saksi. Yang pertama adalah mereka sendiri, yang kedua adalah batu yang didirikan oleh atau yang ditempatkan oleh Yosua di bawah sebuah pohon besar. Dan ini akan menjadi saksi kesetiaan mereka. Oke. Nah, selesai proses pengesahan itu, kita membaca di dalam Yosua pasal 24 ayat 28 sampai 31 bagian akhir dari pasal ini. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu dikuburkannya di daerah milik pusakanya di Timnat Sera yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Menarik dalam ayat 31 seperti yang saya singgung sebelumnya. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Luar biasa. Artinya apa? Artinya mereka menepati janji mereka. Mereka setia kepada Tuhan. Dibilang sini bahwa sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Luar biasa sekali. Artinya bahwa mereka sanggup untuk menepati janji mereka untuk setia kepada Tuhan. Nah, saudara, kita tidak bicara tentang hakim-hakim. Mungkin di lain waktu pelajaran sekolah sahabat kita akan bicara tentang hakim-hakim. Tetapi paling tidak kita dapati bahwa orang-orang Israel, mereka menepati janji mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Nah, apa pelajaran lain yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini? Saudara, memilih adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya judul sekolah sahabat kita mengatakan, pilihlah pada hari ini. Ya, memilih untuk setia kepada Tuhan. Itu sangatlah penting. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita memilih, maka kita dihadapkan selalu pada yang disebut dengan pertentangan besar. Siapa yang kita akan sembah? Apa yang akan kita sembah? Di zaman modern ini, orang bisa saja menyembah Allah lain selain daripada Tuhan sendiri. Ya. Kita mungkin tidak melihat secara langsung orang menyembah patung, atau mungkin pada agama-agama tertentu mereka masih melakukan hal tersebut. Tetapi banyak sekali berhala-berhala modern yang diciptakan oleh manusia-manusia zaman ini, di mana mereka mempercayakan hidup mereka kepada berhala-berhala tersebut. Dan pada kenyataannya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Gereja ditinggalkan, ibadah-ibadah ditinggalkan, membaca firman Tuhan ditinggalkan, berdoa pribadi ditinggalkan. Ya,
Apalagi ketika mereka menjalani ritual tersebut atau rutinitas tersebut, dan mereka mendapati sepertinya mereka diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, tolong ingat, hal-hal tersebut hanyalah sementara. Kita harus memilih Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka disanggupkan untuk memilih. Ketika komitmen mereka sampaikan kepada Yosua, mereka hidupkan, maka mereka sanggup untuk hidup setia kepada Tuhan. Kita juga yang hidup pada saat ini, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kalau kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menyanggupkan kita untuk setia kepadanya, dan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak setia kepadanya, maka kita juga akan menghadapi konsekuensi yang akan menyusahkan kehidupan kita. Nah, ada satu orang yang bernama Stephen Covey. Dia mengatakan begini, "We are free to choose our actions, but we are not free to choose the consequences of these actions." Kita bebas untuk memilih tindakan-tindakan kita, tapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari tindakan-tindakan ini. Saudara, coba perhatikan kehidupan kita. Ya, pelajaran dari buku Suara Sahabat mengingatkan kita akan pilihan-pilihan yang penting dalam kehidupan kita yang harus kita buat, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada bagian akhir daripada pembahasan ini, saya cuma mau ingatkan kita semua. Mari saudara, kita melatih untuk memilih hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melatih untuk memilih berhubungan dengan Tuhan. Jangan lupa, pelajaran minggu lalu, kita belajar bahwa kesanggupan dari bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan bukan bergantung pada keahlian mereka, bukan bergantung pada kekuatan mereka, tetapi bergantung pada hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, selama mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, mereka akan menikmati janji-janji dari Tuhan, mereka akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Nah, saya percaya ketika saudara dan saya sudah berjalan dengan Tuhan dalam satu hubungan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita berkat. Dia memberikan kita perlindungan. Dia memberikan kepada kita berkat secara materi. Dia memberikan kepada kita berkat secara rohani. Tetapi jangan lupa, Dia juga adalah Allah yang akan menegur kita, yang akan mengingatkan kita kalau kita mulai lari jauh dari Dia. Saudara, kalau kita masih terus diingatkan untuk memilih Tuhan, mari kita memilih Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, mari kita bertobat, mari kita tinggalkan, dan mari kita mengikuti pola atau teladan yang telah ditunjukkan oleh bangsa Israel. Ketika mereka mendengarkan panggilan untuk memilih Tuhan, mereka memilih Tuhan, berkomitmen setia, dan ayat Alkitab mengatakan bahwa kesetiaan mereka ditunjukkan walaupun Yosua sudah meninggal. Saudara, demikianlah akan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat kita pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kita, siapapun nama Yesus. Amin.